Ini adalah alasan penting kenapa kita sebagai pekerja harus menggunakan helm pelindung ketika membangun rumah. Nah, di dalam percobaan ini kita akan melihat kenapa orang yang bekerja untuk membuat besi panas seperti ini harus menggunakan helm untuk melindungi kepalanya. Jadi langsung aja kita lihat di sini kita memanasi dulu besi yang akan menjadi lava. Nah, di sini setelah besinya sudah dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi sehingga menjadi lava, di sini mereka langsung mengangkat besinya itu, tapi sebelum mengangkatnya harus menggunakan alat-alat untuk melindungi badan juga nih. Dan langsung aja kita lihat ketika dituang di atas helm pelindung kepala. Seketika setelah dituang, api langsung menyala di atas helm tersebut, dan ini percobaan yang kedua, menuang yang kedua kali, dan lagi-lagi api langsung menyala. Dan hasil eksperimen ini kalian akan sangat terkejut guys. Rupanya ketika kalian menggunakan helm pelindung seperti ini dan lava menetes di atas kepala kalian itu tidak akan selamat sama sekali, karena lavanya ini akan menembus helm tersebut dan kepala kalian akan terbakar. Nah, kali ini adalah alasan sesungguhnya kenapa tukang yang membangun bangunan itu harus menggunakan helm seperti ini. Di percobaan kali ini kita akan melihat betapa pentingnya helm digunakan oleh tukang yang membangun bangunan untuk melindungi kepalanya ketika dia membangun bangunan. Nah, di percobaan ini mereka akan menggunakan kepala palsu yang akan ditimpuk menggunakan batu bata dari lantai 2. Dan hasilnya seperti ini nih guys. Lihat tuh betapa pentingnya helm ini sehingga kepalanya itu tidak terluka sama sekali. Tapi apa yang akan terjadi bila tukang bangunan tersebut kejatuhan besi seberat 24 kilo dari lantai 2 nih? Kira-kira helm itu bisa menyelamatkan kepalanya gak ya? Soalnya kalau nggak pakai helm langsung hancur seperti ini. Dan kita bisa lihat akan dijatuhkan seperti ini nih guys. Kalian perhatikan, sangat mengejutkan, helm itu langsung penyok seperti ini nih. Walaupun sudah menggunakan helm untuk melindungi kepala kita, tapi hasilnya sangat mengejutkan. Kalau kejatuhan besi seberat 24 kilo, kepala kita tetap akan penyok dan hancur seperti ini. Tapi tetap ikuti protokol untuk melindungi diri kita ya. Ini yang akan terjadi bila kalian masuk ke dalam penjara. Jeffrey yang kurus cungkring dan kecil ini baru pertama kali masuk penjara, dan dia itu sangat terkejut sekali karena di dalam penjara itu sangat liar seperti ini dan berantakan banget. Di hari pertama dia itu masuk ke dalam selnya, dia itu tidak bisa tidur dan dia ini banyak banget berpikir hal-hal aneh yang akan terjadi. Di hari kedua ketika dia itu mau keluar dari selnya untuk istirahat, dia ini langsung mendapatkan pembulian habis-habisan. Mau dia kabur kemanapun, dia itu akan dibully habis-habisan seperti ini guys. Sampai akhirnya di hari yang ketiga dia itu mau pergi makan ke kantin, tapi di sini dia juga dibully habis-habisan. Semua makanannya itu diambil, nggak ada sisa sama sekali. Di situ dia juga bertemu dengan jagoan penjara tersebut, tapi sayangnya di sini dia juga dibully habis-habisan. Kepalanya dipegang, kemudian dia dilempar seperti bola bowling sehingga masuk ke dalam ruangan kecil seperti ini. Tapi pada saat itu dia menemukan jangkrik, dan jagoan penjara ini takut sama jangkrik, dan akhirnya dia itu pingsan dan berhasil mengalahkan jagoan di penjara ini. Apa yang akan terjadi kita lihat di part yang kedua guys. Part kedua yang akan terjadi bila kalian masuk ke dalam penjara. Serem banget nih. Setelah pria ini berhasil mengalahkan jagoan penjara tersebut, semua orang jadi takut sama dia nih guys. Dan ketika dia mau pergi fitness, dia ketemu lagi sama jagoan di penjara tersebut. Kayak ini dia lihat, wah gak ada belalangnya nih. Tapi pas mau dipukul, tiba-tiba belangnya itu muncul. Dan untuk kedua kalinya dia berhasil mengalahkan jagoan penjara tersebut. Dan kali ini dia buat jagoan tersebut jadi peliharaan dia seperti ini. Setelah dia berhasil membuat jagoan penjara tersebut jadi budaknya itu, akhirnya dia itu ngebully semua orang. Dia ngambil makanan, dia suruh-suruh orang, dia pukulin orang. Pokoknya dia jadi jagoan nomor 1 di penjara tersebut. Bahkan jauh lebih gila lagi, dia suruh belalangnya ini untuk cium jagoan penjara tersebut untuk menghancurkan penjara ini sampai berkeping-keping kayak gini guys. Dan akhirnya dia itu berhasil keluar dari penjara dengan menghancurkan penjara tersebut. Dan kalian gak akan nyangka setelah dia berpikir dia itu bisa menjadi raja dunia ini, rupanya itu semua hanyalah imajinasi dia doang guys. Wow. Stop menggunakan kata bat untuk mengorek kuping kalian, karena ini sangat berbahaya loh guys. Jadi kalau kalian menggunakan cotton bud untuk membersihkan kuping kalian, ini malah akan mendorong kotoran kuping kalian masuk ke dalam gendang telinga kalian, sehingga kalian itu mengalami kesulitan untuk mendengar. Bahkan yang jauh lebih mengerikan, kalau kalian menggunakan cotton bud untuk membersihkan kuping kalian juga, kuping kalian itu malah bisa luka loh guys. Nah, fakta uniknya, kotoran telinga atau wax yang ada di telinga kalian itu sebenarnya itu bisa melindungi kuping kalian dari serangan serangga yang mau masuk ke dalam kuping kalian. Nah, kotoran kuping kalian juga berguna untuk menjaga kelembapan dari kuping kalian agar tidak gatal guys. Selain itu, ini juga menjaga agar tidak tumbuh jamur di kuping kalian loh guys. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana cara sebenarnya untuk mengorek kuping kalian? Nah, jawabannya adalah sebaiknya kalian jangan pernah mengorek kuping kalian. Karena kalau kalian mau mengorek kuping kalian, lebih baik harus dilakukan oleh profesional. Karena aturan sebenarnya kita itu tidak boleh memasukkan benda yang lebih besar daripada siku kita ke dalam telinga guys.
Stop memakan sushi karena selama ini kalian telah salah memakan sushi guys. Jadi yang pertama, kalau kalian kesulitan memakan sushi menggunakan sumpit, sebenarnya memakan sushi menggunakan tangan itu boleh-boleh aja guys. Nah yang nggak boleh itu memakan sashimi menggunakan tangan, ini harus banget menggunakan sumpit. Kemudian yang kedua, jangan pernah mencelupkan seluruh sushi kalian ke dalam kecap asin, terutama nasinya. Jadi celupinnya itu bagian ikannya aja, karena ini akan merusak cita rasa dari sushi. Kemudian aturan yang ketiga, jangan pernah mencampurkan wasabi dengan kecap asin, karena kalau kalian mencampurkannya ini akan merusak cita rasanya juga. Jadi kalian harus makan terpisah nih guys. Aturan yang keempat, jangan pernah memakan sushi kalian bersama jahenya. Jadi ini harus dimakan terpisah, yaitu sushi duluan barusan jahenya guys. Nah kemudian jangan pernah menggigit sushi kalian menjadi dua. Jadi sushi itu harus dimakan secara sekaligus sekali makan guys. Kemudian kalian juga akan sangat dihargai di Jepang kalau kalian itu tidak membuang nasi dari sushi, karena di Jepang ini mereka belajar membuat nasi ini selama 10 tahun. Kemudian yang terakhir, jangan menggunakan parfum berlebihan selama memakan sushi karena akan merusak cita rasa dari sushi. Apakah kalian masih memegang sumpit seperti ini atau seperti ini, atau bahkan kalian itu tidak bisa memegang sumpit? Nah ini adalah cara bagaimana menggunakan sumpit sebenarnya. Jadi ya kalau kalian mau menggunakan sumpit tanpa kesulitan, langsung aja ikutin cara ini. Yang pertama, kalian harus menaruh sumpit yang di bawah itu di jari sebelah sini guys. Nah kemudian untuk sumpit bagian atas itu, sebenarnya kalian itu harus menaruh di jari sebelah sini nih. Dan untuk menggerakkan dan menggunakan sumpit, kalian hanya boleh menggunakan sumpit bagian atas, dimana sumpit yang bagian bawah itu harus tetap stabil, tidak bergerak sama sekali. Nah gerakan menggunakan sumpit akan seperti ini guys. Jadi gerakannya itu yang bawah itu stabil, diam, yang atas itu yang bergerak ke bawah. Nah sekarang bisa kalian lihat bagaimana cara menggunakan sumpit sesungguhnya dengan makanan seperti ini guys. Yang harus diperhatikan itu adalah bagian belakang dari sumpitnya itu ketika kalian gunakan tidak boleh saling menyilang. Jadi harus seperti ini. Nah itulah cara menggunakan sumpit, semoga bermanfaat dan jangan salah lagi ya guys. Asal-usul mengenai hantu pocong yang sangat populer di Indonesia. Hantu pocong sangat populer di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dan bentuknya itu memang seperti orang yang dikafanin seperti ini. Banyak yang percaya hantu pocong ini berasal dari seseorang yang telah meninggal, tapi karena ikatan pocongnya ini tidak dilepas hingga jiwa toronya itu menjadi gentayangan untuk dilepasin. Penampakan hantu pocong sering terjadi di wilayah kuburan atau di bawah pohon pisang, di mana mereka itu meminta untuk dilepaskan ikatan kain kafannya. Tapi kan harus hati-hati, karena kadang-kadang kalau kalian membantu melepaskannya, kalian akan diludahi. Kalau kalian terkena ludah pocong, kalian akan merasakan bau busuk selama 1 tahun di tubuh kalian, atau bahkan yang lebih mengerikannya, muka kalian itu bisa melepuh. Nah untuk muka dari pocong ini sendiri, berdasarkan dari saksi yang telah melihat pocong secara langsung, mereka mengatakan kalau muka dari pocong itu datar tanpa muka atau cuma ada bola mata merah yang menyala. Dan faktanya yang perlu kalian ketahui, penampakan dari hantu pocong itu tidak melompat-lompat tapi melayang-layang seperti ini guys. Yuk ngebahas istilah child free yang lagi viral di sosial media. Emangnya apaan sih? Nah kalau ngomongin tentang pernikahan, satu hal yang tidak bisa lepas adalah mempunyai seorang anak. Tapi istilah child free itu adalah seorang wanita yang tidak mau menjadi seorang ibu. Nah seorang wanita yang memutuskan menjadi seorang child free bukan berarti dia itu tidak bisa melahirkan anak. Tapi ini adalah satu komitmen yang mempunyai alasan bermacam-macam, berbeda-beda setiap orang. Nah istilah child free ini sendiri bukanlah hal baru, karena pada tahun 1970 1 dari 10 orang wanita di negara barat memutuskan menjadi seorang child free. Dan pada tahun 2010 angkanya ini meningkat 2 kali lipat, dan pada tahun-tahun berikutnya terus meningkat. Nah belakangan ini istilah child free itu sedang trending di Indonesia karena seorang YouTuber Indonesia yang bernama Gita Savitri ini bersama suaminya telah berkomitmen mereka itu akan menjadi seorang child free. Nah dia mengatakan memang dia itu tidak mempunyai rencana untuk menjadi seorang ibu atau mempunyai anak, karena memang ini bukan kewajiban dia dan dia itu sudah merasa bahagia. Nah dari hal ini banyak juga tanggapan dari netizen yang bermacam-macam. Tapi gimana menurut kalian? Hah? Plat nomor mobil dan motor akan berubah warna menjadi putih seperti ini? Emangnya bener ya? Nah rupanya berita tentang perubahan warna plat mobil dan motor itu bukanlah hoax sama sekali, karena peraturan ini tertuang kepada peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2021 di mana akan diubah menjadi 4 warna seperti ini guys. Perubahan warna plat nomor mobil dan motor rupanya disebabkan karena untuk mengurangi tingkat kesalahan dari tilang elektronik. Kalau misalnya plat nomor mobil dan motor kita berwarna hitam, warna dasarnya itu akan membuat tilang elektronik ini sering salah. Nah, 4 warna dasar baru yang akan digunakan untuk plat nomor baru kita ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang putih adalah untuk kendaraan pribadi, yang merah adalah untuk kendaraan pemerintah, yang kuning adalah untuk kendaraan umum, dan yang hijau adalah kendaraan untuk di kawasan perdagangan bebas. Dan tenang aja, aturan baru ini juga tidak akan langsung diberlakukan, tapi akan diberlakukan pada tahun 2022 yang dikhususkan untuk kendaraan baru atau kendaraan yang akan mengganti plat nomor. Tapi sayangnya untuk mengganti plat nomor baru ini kita harus mengeluarkan biaya, yaitu untuk motor sebesar 60.000 dan mobil itu 100.000. Ini adalah perkembangan teknologi baju bayi, di mana baju bayi ini akan mengikuti pertumbuhan dari badan bayi yang cepat berubah dari tahun ke tahun.
Baju bayi ini adalah inovasi seorang desainer di mana dia itu mengalami kesulitan ketika dia itu memberikan hadiah baju kepada keponakannya. Tiba-tiba udah gak muat aja. Nah, baju bayi ini juga diciptakan untuk anak-anak berusia 4 bulan sampai 3 tahun. Jadi baju ini bisa digunakan selama 3 tahun. Selain itu, baju bayi ini juga tahan terhadap air dan udara. Jadi ini bagus banget nih bajunya, guys. Desainer ini mengatakan seorang bayi adalah seorang atlet yang sangat aktif bergerak, sehingga baju ini juga diuji di mana anak-anaknya itu dibiarkan bergerak bebas seperti ini dan tidak terganggu sama sekali. Bahkan hebatnya, perkembangan inovasi baju bayi yang bisa membesar ini telah dibawa ke fashion dunia dan telah diakui kalau ini memang inovasi yang sangat bagus sekali sehingga orang-orang itu tidak membeli baju yang berlebihan. Dan untuk sekarang, inovasi pakaian ini juga telah dikembangkan untuk pakaian orang dewasa. Jadi di masa depan kalau kalian melihat pakaian seperti ini, jangan kaget lagi ya guys. Ini adalah cara gampang untuk merawat rambut panjang, khususnya untuk para pria. Jadi langsung aja disimak ya guys. Yang pertama yang harus kalian lakukan, jangan pernah menggunakan sampo lebih dari 2 atau 3 kali selama 1 minggu. Kemudian setelah kalian selesai sampoan, kalian harus menyisir rambut kalian itu ke arah bawah seperti ini. Jangan ke arah belakang nih guys. Nah kemudian kalian harus mengeringkan rambut kalian menggunakan hair dryer seperti ini. Yang tujuannya itu agar rambut kalian tidak kusut. Nah setelah itu rambut kalian yang telah kering dibelah 2 seperti ini guys. Setelah itu kalian bisa menggunakan conditioner kering dan hair tonic. Tapi ingat kalian tidak boleh menggunakannya di akar rambut ya. Cukup di ujung rambutnya seperti ini guys. Dan hasilnya rambut panjang kalian akan seperti ini. Luar biasa keren banget. Nah tapi kalau kalian juga masih nggak pede dengan rambut kalian, jangan lupa menggunakan pomade nomor 1 di Indonesia, yaitu pomade orang Indonesia, pomade Tizen guys. Ini adalah pomade yang daya tahannya itu kuat banget, tahan seharian dengan aroma yang luar biasa enak banget. Ditambah lagi pomade ini juga sudah BPOM dan halal, jadi aman banget buat rambut kalian. Langsung dicek ya guys sebelah sini.